tiba-tiba berubah. Aku kena prank dari PLN. Nah lo, kena prank. Apa nih maksudnya kena prank? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekian lama tidak bikin konten video. Yang biasanya tuh kalau naik di YouTube tuh seminggu sekali ya biasanya ya. Seminggu sekali ngebahas tentang apa. Selama PSBB ini akhirnya kan jarang keluar, jadi kontennya tuh agak kurang banyak gitu, dan malas juga bikin konten di rumah tuh tentang apa. Tapi spesial kali ini dalam rangka jalan-jalan, kita coba jalan-jalan dulu untuk menghadapi new Nirmil dari keputusan Bapak Gubernur transisinya PSBB. Nah, kita mau coba jalan-jalan sama pengen ngebahas tentang suatu hal yang bikin gue kaget sih. Di awal bulan Juni ini sempat beberapa hari yang lalu itu gue share story, juga pengen juga minta tanggapan dari teman-teman tuh tentang pembayaran tagihan listrik di bulan Juni. Itu gue share malam, terus tadi siang ini gue cek komentarnya beragam. Ada dari 100 orang yang lihat itu komentarnya beragam. Ada sekitar 2 orang lah yang ngebales. Enggak deh, bercanda. Ada sekitar 20-an orang dan tanggapannya itu beragam. Jadi ada yang bilang pertamanya, oh iya alhamdulillah tagihannya turun nih 60.000. Ada nyebutin nominalnya, tagihannya turun 60.000. Ada yang, oh tagihannya nih kayaknya lebih murah nih, setengahnya nih 50% lebih murah. Oh iya, komentar-komentar di atas tuh kayak gitu. Ada komentar-komentar yang tiba-tiba berubah. Aku kena prank dari PLN. Nah lo, kena prank. Apa nih maksudnya kena prank? Ada lagi yang komen, tagihan aku yang biasanya 150.000 jadi 300, naik 2 kali lipat. Ada yang bilang, wah bener-bener nih ngaco nih tagihannya nih, pembayarannya nggak bisa, atau mungkin ada kendalanya ketika mau bayar di Indomaret. Pokoknya macem-macem. Nah di sini gue mau cerita nih. Jadi bulan Mei yang lalu kan kita udah mulai WFH nih, kalau nggak salah dari bulan, ada yang bulan Maret, ada yang bulan April ya. Februari ada. Ada yang bahkan ada yang Februari. Jadi tagihan gua bulan Mei itu oke, jangan ngomong jumlah tagihan dulu deh. Gini, habit gua ketika bayar listrik itu biasanya di tanggal 10 atau 12. Oke ya. Pembayarannya biasa di tanggal 10 atau 12. Nah, nominalnya itu kisarannya sekitar 250 sampai 290. Range-nya di situ, oke. Nah, ini teman-teman catat dulu aja. Range-nya itu antara 250 sampai 290. Pernah sampai 310 pernah, 320 pernah, tapi itu di awal-awal tahun sih, awal-awal tahun akhir 2019 ini, Januari atau Februari. Oke. Nah, selama WFH ini dari Maret, April, Mei itu kisarannya 250 sampai 290. Oke ya, kita kunci di situ. Tadi jadi ada 2 poin nih. Yang pertama, habit gue biasanya bayar tagihannya itu kisaran tanggal 10-an sampai pertengahan bulan, dan nominalnya ada di 250 sampai 290. Oke. Dicatat nih teman-teman. Terus tiba-tiba gini, tetangga gue ngecek nanya, Mas, udah ngecek tagihan listrik belum nih? Aku belum bisa bayar bulan ini gitu, nggak muncul tagihannya. Terus gue bilang aja, wah mas, aku biasanya nggak bayarnya tanggal awal-awal gitu, tanggal 2, tanggal 3. Nah dia tanggal 2, tanggal 3 tuh udah nanyain tagihannya berapa. Wah aku nggak tahu mas, berapa jumlah tagihannya, karena biasanya bayarnya tanggal 10 baru ngecek gitu. Ya udah, iseng-iseng main ke IG-nya PLN ceritanya. Nengok gitu, ada apa sih infonya, kok
sampai tanggal 3 nih belum muncul. Lihatlah postingan PLN di tanggal segitu itu. Waduh, ternyata guys, teman-teman yang saya hormati, yang saya cintai, waduh, ampun. Gue baca komentar pertama, deng, tagihan listrik saya yang biasanya 130.000 sekarang jadi 400.000. Satu. Kedua, ini rumah nggak ditempatin. Ini komentarnya, ini netizen ya. Ini rumah nggak ditempatin, 90.000 doang biasanya. Kok ujuk-ujuknya jadi 300.000? 3 kali lipat. Makin penasaran dong gua cek di e-commerce, masukin nomor tagihannya pasca bayar, karena gua nggak pakai token jadi pakai pasca bayar. Masukin udah tuh tokennya, nomor meteran pelanggannya. Maaf, nomor tagihan pelanggan Anda terblokir. Nah lo, aduh, listrik nggak pernah telat bayar. Kan biasa tanggal 10 tadi udah gue bilangin, tanggal 10 listriknya nggak pernah telat bayar, kok tahu-tahu terblokir. Tanggal 3 tuh gue cek, tanggal 4 gue cek lagi, tanggal 5 gue cek lagi, nggak bisa juga sampai tanggal 5, 2 hari terblokir. Gue chat ke IG-nya, gue DM IG-nya PLN, nggak dibales-bales. Di IG-nya PLN nggak dibales-bales. Gue cek tagihannya nggak bisa, akhirnya gue telepon ke call center PLN 123. Masukkan nomor tagihan Anda, 12 digit nomor ID pelanggan Anda. Gue masukin, akhirnya dengan tanda bintang. Gue pencet tanda bintang. Net. Jumlah tagihan Anda bulan ini sebesar 600.000. Beneran 600.000. Yang tadinya 250.000 per bulan jadi 600.000. Beneran gak tuh 600.000? Ya beneran. Terus dari komentar-komentar netizen ternyata, coba download aplikasi PLN Mobile. Gua download aplikasi PLN Mobile, gua cek di situ. Ada grafik penggunaannya dari bulan apa. Ternyata benar, melonjak. Tinggi banget grafiknya. Yang tadi gini pokoknya melonjak. Tagihannya bener sama 600.000, sesuai dengan apa yang diomongin di call center PLN lewat telepon. Di aplikasi itu cocok sama 600.000. Nggak habis pikir gua. AC di rumah gua tuh cuma 1,5 PK. Nyalanya cuma dari jam 6 sore nih, maghrib, subuh gue matiin. Dah tuh berapa jam, hitung sendiri dah. Siang nggak pernah pakai AC, serius, pakai kipas angin. Laptop di rumah gue cuma 1, kecuali kalau misalnya ada 25 laptop dipakai secara bersamaan dengan 32 AC, itu nggak apa-apa, tagihannya segitu. 600.000, kaget gue, shock. Terus nggak lama kemudian, 2 hari kemudian, di tanggal 6 atau tanggal 7 ya, tanggal 7, gue cek lagi lewat e-commerce, bisa ternyata. Berapa tagihannya? Ayo tebak dong. Bukan 600.000, berganti tagihannya. Di aplikasinya juga berganti jumlah tagihannya, berubah menjadi 400.000. Gue paling nggak bilang alhamdulillah deh. Alhamdulillah gue kena prank. Kenapa? Lah, ujuk-ujuk yang tadinya bulan lalu 260.000, terus jadi 600.000, sekarang jadi 400.000. Di aplikasi PLN Mobile tuh di sana diskon 200.000. Ya Allah. Biasanya ya, kalau gue mau curhat nih, 500.000 atau 600.000 itu udah bersih loh. Maksudnya bersih, PLN udah kebayar, PAM udah dibayar, terus sama apalagi telepon ya deh, sama telepon tuh udah dibayar, udah bersih. 500.000
Lah ini 500.000 budgetnya, kepake 400.000 cuma buat bayar PLN. Coba tanggapannya ibu negara nih gimana nih ngedengar kabar seperti ini? Gue sih cuma bisa curhat, ngeluh-ngeluh, sambat begini nih. Komentarnya buat ibu rumah tangga kayak gue, walaupun gue juga sama-sama kerja ya sama suami gue, tapi tetap ya namanya emang bayar listrik itu selalu yang bayar itu suami gue ya, bukan gue sebagai ibu rumah tangga. Tetapi ya agak shock juga, ternyata kok nggak cuman serat naiknya nggak cuman 10.000 atau 20.000, kan itu ya lumayan lah ya, naik 500 rupiah aja gue udah shock, gimana yang naiknya hampir 300.000 ya kan. Ya buat gue semoga PLN ya bukan niatnya untuk ngeprank ya, mungkin itu kesalahan sistem aja, dan mudah-mudahan kalaupun memang naik, ini kan lagi masa pandemi, tolonglah kalau misalnya memang ada masalah sistem diperbaiki dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga, karena ini mah membuat masyarakat yang tadinya berusaha buat gimana caranya hidup untuk makan, tapi harus juga hidup untuk bisa bayar listrik. Kan namanya manusia hidup punya rumah, nggak tinggal di jalan raya ya kan, nggak tinggal dalam kandang ayam. Nggak kandang ayam. Oh, kandang ayam aja ada lampunya kok gue lihat. Benar, ayam broiler aja dari kecil udah dikasih listrik ya. Gimana manusia ya kan. Ya apalagi saya yang punya bayi kan ya, baru umur 4 bulan, masa iya sih nggak sama sekali menggunakan listrik. Pokoknya listrik itu udah hal yang ekonomi banget dalam di rumah gitu. Pokoknya ya mudah-mudahan sih PLN bisa memperbaiki sistemnya, dan paling nggak kalau misalnya memang lagi butuh duit ada gitu loh, jangan karena listrik naik terus katanya itu kan WFH kan banyak penggunaannya ya, tapi kan naik nggak sebegitunya gitu loh. Ya kira-kira dikit lah, lagi masa pandemi kayak gini jangan bikin masyarakat yang kayak kita ya, notabene kalangan bawah banget juga enggak sih, masih bersyukur gitu ya, menganggap diri masih mampu untuk bisa membayar listrik. Tapi kalau misalnya harga dengan harga segitu kan sayang, mendingan buat beli telur ya kan, sekarang telur udah harga naik, bawang ya lumayan lah udah turun, tapi sekarang kebutuhan pokok yang lain-lainnya itu naik juga, jadi janganlah membuat orang miskin tambah miskin berdadak. Iya, jadi kalau dari gue sendiri, gue masih bersyukur lah gitu, ada kenaikannya masih bisa ditutupin dengan cara jadi driver Gojek, nah gitu, intinya gitu dah, masih bisa lah. Dan alhamdulillah nanti di tanggal 8 ini kan bisa narik penumpang lah gitu, masih bisa cari tambahannya dari situ. Cuma gue yang ya nggak cuma gue ya gitu, mungkin dari teman-teman yang lain juga, dari warga-warga yang lain juga gitu, kalau naiknya 60.000, 100.000 itu ya oke lah, masih bisa dicari itu, intinya masih bisa dicari. Tapi kalau yang bayangin aja dari yang biasa tagihannya 200.000 bisa sampai 700.000, selisihnya 500.000 lah ya mbok. Apa ya, kalau tak pikir-pikir ya kehabisan kata-kata lah pokoknya. Ya, sekali lagi buat kalau bisa buat bapak-bapak di PLN, kalaupun memang ini adanya lonjakan penggunaan, kiranya disesuaikan lagi nanti datanya, jangan sampai ada kesalahan input gitu. Soalnya dirugikan nggak cuma 1-2 orang aja gitu yang pakai jasa bapak-bapak ini. Satu lagi yang gue pesenin nih buat teman-teman, jangan lupa foto KWH meter tiap tanggal 25 sampai 27 buat menyingkronkan penggunaan KWH teman-teman itu selama 1 bulan itu berapa itu. Jadi kita punya backup, PLN punya backup datanya, data penggunaan KWH-nya gitu.
gitu. Jadi di foto sekitar tanggal 25 sampai 27. Biarpun petugasnya datang, tetap kita foto. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi teman-teman yang merasakan sesuatu yang janggal terhadap pembayaran PLN di bulan ini, sama, gue juga merasakan. Harapannya semoga nanti kedepannya makin baik lah. Bukan alasan WFH lagi, atau mungkin nanti ada kesalahan sistem yang error gitu. Kita semua berharap bisa baik-baik aja kedepannya nanti. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video gue kali ini. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Gue masih punya banyak utang nih sama teman-teman untuk nge-share juga beberapa konten tentang nabung emas, investasi dan lain sebagainya. Insya Allah bisa istiqomah, nggak bosenan. Maaf kalau videonya jelek karena gue nggak mau ngedit-ngedit. Yang penting informasinya bisa tersampaikan ke teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.